Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kami di hari ini. Oleh karena Engkaulah Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Kami bersyukur untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun semua orang meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini sudah cukup untuk membuat kita tetap bersemangat dan bersukacita. Dalam ayat ini Tuhan menyatakan janjinya untuk memimpin perjalanan kehidupan umatnya, termasuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan saat ini. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan menyertai dan Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Orang-orang yang sudah masuk masa pensiun biasanya akan mengalami masa-masa post-power syndrome, yaitu sebuah sindrom keadaan yang membuat diri merasa tidak dihargai, tidak dibutuhkan, sehingga mereka bersedih hati, kecewa, merasa tertolak, dan bahkan sakit hati. Sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat menemukan bahwa sekitar 40% orang yang bekerja merasa takut untuk pensiun, dan rasa takut mereka ini melebihi rasa takut mereka terhadap kematian. Pensiun dipandang sebagai suatu masa yang tidak enak dan tidak menyenangkan, masa-masa yang sulit dan suram melebihi masa kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa-masa yang sulit seperti misalnya masa pensiun dan juga tidak terbatas pada hal itu saja, melainkan pada perkara-perkara yang lain juga, seperti saat pandemi sekarang ini, di mana sebagian dari kita merasa menjadi terkucilkan, terisolasi, terlupakan dan terbiarkan. Kita hendaknya tetap teguh dalam iman kepercayaan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Manusia bisa meninggalkan kita. Pemimpin perusahaan tempat kita bekerja bisa saja tidak ingat lagi kepada kita. Teman-teman kantor dan para sahabat bisa saja melupakan dan membiarkan kita. Tapi sekali lagi saudara, sadari satu hal ini. Kita perlu sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekalipun sudah tidak ada yang bisa kita andalkan, ketahuilah saudara, masih ada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kita dan sanggup untuk menolong kita. Janji firman Tuhan ini diulangi kembali oleh Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-20, di mana di situ Tuhan Yesus berkata bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan di sini menjamin bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan ataupun dibiarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna dari penyertaan Tuhan bukan hanya berarti menemani. Kalau sekedar menemani saja, maka penyertaan Tuhan itu tidaklah sempurna. Tapi di sini saudara, sungguh luar biasa. Ada beberapa makna dari penyertaan Tuhan selain bermakna menemani, yaitu pertama, memimpin hidup kita. Tuhan memberikan tuntunan arah dan tujuan kepada kita agar kita tidak salah dalam melangkah. Yang kedua, menghibur dan memberikan semangat. Dalam berbagai situasi dan keadaan yang kita alami, selalu ada kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan semangat yang Tuhan berikan dalam hati kita. Yang ketiga, saudara, memelihara kita di sepanjang perjalanan.
Tuhan adalah Tuhan yang mencukupi. Dia adalah Adonai Jireh yang selalu mengerti dan mencukupi apa yang kita perlukan. Dan Tuhan juga memelihara tubuh kita, kesehatan kita. Dia yang memberikan kita kekuatan, baik jasmani dan juga rohani. Yang keempat, setia. Tuhan selalu setia dan tidak pernah mengingkari janjinya pada kita. Yang kelima, menjagai. Tuhan memberikan keamanan dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang keenam, memberikan kita kemenangan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa, takut atau bimbang. Sekalipun kita ditinggalkan oleh semua orang, tapi ingatlah bahwa masih ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati semuanya karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami sukacita dan kekuatan. Kami menyadari saat ini bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun segala sesuatu hilang dan kami ditinggalkan, tapi masih ada Engkau Tuhan yang menjadi bagian milik kami sampai selamanya. Kami bersyukur untuk janji firman-Mu, bahwa Tuhan Engkau selalu menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan penyertaan-Mu sempurna, bukan sekedar menemani kami, tapi Engkau memimpin, menghibur dan memberikan semangat, memelihara kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami di bumi ini. Dan Engkau setia pada janji-Mu, menjagai dan melindungi kami, serta memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur untuk janji firman-Mu, bersyukur untuk penyertaan-Mu yang menolong kami melewati semuanya dalam kemenangan bersama Engkau Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan dalam tubuh mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa saat ini, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, karena Engkau Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menyertai dan menopang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.